Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah eh, simulasi proses metalurgi, Bu Anastasia Milandia, STMT. Kami dari kelompok C2 dari kelas C akan mempresentasikan hasil simulasi yaitu dengan judul simulasi evaluasi efisiensi energi melting furnace aluminium pada pabrik cast coil Nigeria. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Ahmad Milan Fahlevi dengan NPM 2210, ada Ayu Alfia dengan NPM 2207, ada Muhammad Farid Ramadan dengan NPM 2213, ada Muhammad Adib Oktariwan dengan NPM 2245. Adapun outline yang akan kami bahas yang pertama itu ada latar belakang dan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada hasil analisis, model, dan simulasi proses. Dan terakhir itu kesimpulan, saran, dan referensi yang kami gunakan. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Industri peleburan aluminium merupakan salah satu sektor manufaktur yang memiliki konsumsi energi termal sangat tinggi. Proses peleburan ini dilakukan pada temperatur 700 sampai 800 derajat Celcius. Kemudian, eh, peleburan ini memiliki energi loss atau heat loss yang sangat tinggi, di mana hal tersebut menyebabkan efisiensi furnace yang sangat rendah. Pada kasus ini, 82% energi terbuang dalam bentuk flue gas dan heat transfer melalui dinding furnace. Hal tersebut membuat efisiensi energi furnace menjadi rendah yaitu sebesar 18,05%. Tingginya kehilangan tersebut disebabkan oleh heat loss dari flue gas. Efisiensi yang rendah bertampak buruk pada beberapa aspek. Yang pertama itu ada dari biaya operasional, emisi karbon yang meningkat, kemudian waktu peleburan yang meningkat. Kemudian hal tersebut juga menyebabkan kualitas produk aluminium menurun karena suhu yang tidak seragam, sehingga terjadi cacat produk berupa porositas maupun segregasi. Selanjutnya itu, dampak buruknya itu dapat menurunkan umur pakai dan performa refraktori yang disebabkan oleh kerusakan termal, sehingga diperlukan solusi melalui proses simulasi komputasional fluid dynamic atau CFD melalui software console multiphasic yang digunakan untuk memodelkan furnace secara simultan, proses perpindahan panas melalui konveksi maupun konduksi yang semuanya terjadi bersama dalam suatu sistem tungku untuk menganalisis kehilangan panas, distribusi temperatur, dan efisiensi energi pada sistem furnace peleburan aluminium. Selanjutnya ada proses eh, peleburan scrap aluminium di mana bisa dilihat di gambar ada neraca alur energi panas di mana panas masuk dari gas alam dan udara panas dengan heat inputnya itu sebesar 5,32 terajoule per bulan. Di mana heat ini akan masuk ke reverberatory furnace untuk melelehkan aluminium dan heat ini terbagi menjadi dua itu heat yang masuk ke molten aluminium dengan outputnya sebesar 18,05% atau sebesar 0,96 terajoule per bulan. Adapun heat loss paling banyak dalam bentuk flue gas yaitu sebesar 46,2% atau sebesar 2,4 terajoule per bulan. Di mana gasnya ini memiliki temperatur yang sangat tinggi yaitu sebesar 1080 Kelvin. Kemudian 36% heat outputnya itu keluarnya melalui dinding tungku yaitu sebesar 1,9 terajoule per bulan. Hal tersebut menyebabkan efisiensi energi pada furnace yaitu rendah sekali yaitu sebesar 18,05%. Hal tersebut berdampak pada masalah operasional dan hasil produk dan refraktori, di mana pada masalah operasional efisiensi yang rendah dapat menyebabkan energi panas dari pembakaran bahan bakar ini tidak terpakai secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan biaya bahan bakar dan emisi karbon yang meningkat. Kemudian, hal tersebut juga menyebabkan waktu peleburan yang bertambah karena efisiensi menurun dan kontrol suhu cairan logam menjadi tidak stabil. Kemudian, hal tersebut juga berdampak pada hasil produk dan refraktori di mana fluktuasi suhu di dalam ruang peleburan dapat menimbulkan variasi homogenitas pada cairan aluminium. Yang kedua itu potensi besar pada cacat pada logam cair aluminium seperti oksidasi berlebih, segregasi, atau porositas karena suhu yang tidak stabil. Kemudian yang ketiga itu memperpendek umur pakai dan performa dinding refraktori tungku akibat kerusakan thermal. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini terdapat tinjauan pustaka.
Simulasi merupakan pendekatan analitis yang biasa digunakan dalam memprediksi, memahami, dan mengoptimalkan proses fisik tanpa perlu dilakukan eksperimen secara langsung. Simulasi ini berperan penting sebagai alat bantu dalam analisis desain, validasi teori, serta pengambilan keputusan teknis. Simulasi memungkinkan efisiensi waktu dan biaya serta fleksibilitas dalam variasi parameter operasi. Terdapat beberapa metode simulasi yang dapat digunakan. Di antaranya ada computation fluid dynamics atau CFD, ada metode numerik, dan juga ada pendekatan empiris. Bisa di next. Metode CFD merupakan pendekatan simulasi berbasis penyelesaian numerik dari persamaan Navier-Stokes, persamaan energi, serta kontinuitas massa untuk mempelajari fenomena aliran fluida dan perpindahan panas secara tiga dimensi. CFD ini memungkinkan analisis mendalam terhadap distribusi suhu, pola aliran gas, serta perubahan fasa logam dalam sistem kompleks seperti furnace peleburan aluminium. Metode ini banyak digunakan karena mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa perlu melakukan eksperimen langsung di lingkungan yang beresiko tinggi dan juga bersuhu yang ekstrim. Metode CFD ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasannya. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, memberikan gambaran tiga dimensi sehingga lebih detail. Yang kedua, dapat memprediksi dampak perubahan desain. Dan yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan model empiris atau termodinamika untuk meningkatkan akurasi. Sedangkan keterbatasannya yaitu sensitif terhadap pemilihan model turbulensi, radiasi, dan boundary condition, serta tidak selalu mudah untuk divalidasi tanpa data eksperimen yang nyata. Kita di next. Selanjutnya, di sini terdapat metode numerik. Metode numerik merupakan pendekatan simulasi yang berbasis perhitungan matematis yang menggunakan pendekatan diskret terhadap persamaan diferensial fisik. Berbeda dengan metode CFD tadi yang bersifat lebih menyeluruh dan memerlukan visualisasi tiga dimensi, metode numerik umumnya diterapkan untuk menyelesaikan bagian spesifik dari suatu fenomena. Metode numerik digunakan ketika sistem tidak dapat diselesaikan secara analitik, sehingga pendekatan iteratif seperti finite difference menjadi alternatif untuk memperoleh hasil yang mendekati kondisi sebenarnya. Metode numerik juga memiliki kelebihan. Yang pertama, efisiensi untuk model sederhana dan komputasi ringan. Yang kedua, tidak memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, cocok sebagai validasi awal untuk metode CFD. Sedangkan keterbatasannya yang pertama yaitu terdapat banyak asumsi penyederhanaan, tidak akurat untuk geometri kompleks, dan bergantung pada ketelitian langkah perhitungan. Tadi next. Metode selanjutnya yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini merupakan suatu metode simulasi yang berlandasan pada hasil observasi atau eksperimen sebelumnya, tanpa melalui penyelesaian persamaan fisik secara langsung. Metode ini membentuk hubungan korelasi antar variabel masukan dan keluaran berdasarkan data nyata yang diperoleh dari industri. Metode pendekatan empiris ini memiliki kelebihan. Yang pertama, menggunakan data nyata di lapangan. Yang kedua, dapat tidak membutuhkan perangkat lunak kompleks. Dan yang ketiga, mudah untuk digunakan. Sedangkan keterbatasannya yang pertama yaitu akurasi hasil tergantung pada kualitas data sensor dan alat ukur, serta tidak mampu mensimulasikan perubahan desain atau kondisi operasi baru secara langsung. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah hasil analisis teknis. Berdasarkan data yang diperoleh dari studi kasus di pabrik coil di Nigeria, efisiensi energi tungku peleburan aluminium hanya mencapai 18%, dengan 82% energi terbuang ke lingkungan.
Dari total energi masuk sebesar 5,2 terajoule per bulan, sekitar 2,4 terajoule atau 46,2% hilang melalui gas buang pada suhu tinggi, sekitar pada suhu 1080 Kelvin. Dan 1,9 terajoule atau 36%-nya hilang melalui dinding tungku akibat konduksi panas berlebih. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi pembakaran tidak terserap secara efektif oleh logam cair, melainkan terbuang ke udara sekitar. Metode yang paling tepat digunakan untuk fenomena kehilangan panas dan efisiensi energi pada tungku peleburan aluminium adalah menggunakan computational fluid dynamics atau CFD dengan menggunakan perangkat lunak COMSOL multiphysics. Kemudian dengan data kinerja proses pada poin A, total energi tidak digunakan dan terbuang. Dengan rumus Q loss total sama dengan energi buang melalui flue gas ditambah energi hilang ke lingkungan. Maka didapatkan hasil 4.360.000 megajoule per bulan. Kemudian pada poin B, perhitungan efisiensi furnace peleburan aluminium dengan rumus Q use per Q input dikali 100%. Didapatkan hasil 18,05%. Kemudian pada poin C, perhitungan heat loss ke lingkungan dengan rumus Q sama dengan A kali H, suhu pada dinding luar dikurang suhu ambien. Dan didapatkan hasil sebesar 722.982 Joule per detik. Next. Kemudian identifikasi variabel kunci. Dengan variabel suhu gas, pengaruhnya terhadap energi loss adalah semakin tinggi temperatur gas akan meningkatkan gradien suhu dan energi loss. Kemudian interaksinya meningkatkan driving force konduksi dari gas ke dinding akan mempengaruhi suhu pada dinding dalam. Kemudian variabel suhu permukaan dinding dalam, pengaruhnya menentukan arah dan besar flux konduksi ke dalam dinding furnace. Dengan interaksinya antar variabel dipengaruhi oleh suhu gas, heat input, dan konduktivitas thermal melalui konveksi konduksi. Kemudian temperatur permukaan dinding luar. Semakin tinggi temperatur dinding luar, semakin besar kehilangan panas ke udara. Dipengaruhi oleh konduksi dalam dinding dan kondisi lingkungan. Kemudian ada variabel temperatur lingkungan. Semakin rendah suhu lingkungan, perbedaan suhu semakin besar sehingga heat loss akan semakin naik. Kemudian akan membentuk gradien suhu antar dinding luar dan lingkungan. Kemudian ada luas permukaan dinding. Peningkatan luas permukaan dinding akan meningkatkan heat loss pada furnace. Interaksinya menggandakan pengaruh perpindahan panas karena panas keluar dari seluruh permukaan. Kemudian ada ketebalan dinding. Pengaruhnya semakin menebal dinding, hambatan termal akan semakin naik, sehingga heat loss akan menurun. Kemudian interaksinya menentukan resistensi konduksi termal total. Dan variabel terakhir adalah konduktivitas termal dinding tungku. Pengaruhnya semakin besar nilai K, dinding akan lebih mudah menghantarkan panas, sehingga heat loss akan meningkat. Kemudian interaksinya menentukan kemampuan dinding furnace dalam menghantarkan panas. Next. Kemudian adalah pengembangan model sederhana yang dilakukan. Dengan poin A adalah model proses proses konduksi panas melalui dinding refraktori tunggu. Dengan rumus awal Qx sama dengan min K delta T besar dibagi delta X. Dengan substitusi Qx dikurang Qx plus Dx sama dengan AdX delta T besar di per delta T kecil. Dengan penurunan rumus didapatkan rho CP delta T besar dibagi delta T kecil sama dengan K delta T kuadrat T besar per delta X kuadrat. Dengan keterangan Qx dengan flux panas, K konduktivitas termal material, delta T dibagi delta X sama dengan gradien temperatur terhadap aliran panas. Rho sama dengan massa jenis material dan CP kapasitas panas. Kemudian pada poin B, model proses konveksi panas melalui dinding refraktori tungku, nilai flux konduksi yang keluar dinding,
sama dengan flux konveksi ke udara lingkungan dengan rumus Q output sama dengan H dikali suhu pada dinding luar dikurang suhu ambien. Kemudian diturunkan menjadi min K delta T besar per delta X, X sama dengan L sama dengan H dikali T dinding luar dikurang T ambient. Pada poin C, energi panas yang terbuang heat loss keluar tiap jam dengan rumus kilos connection sama dengan A dinding furnace dikali H pada suhu dinding luar dikurang suhu ambient. Kemudian persamaan perpindahan panas secara radiasi dengan rumus kilos radiation sama dengan eh, A kali dinding furnace dikali T dinding luar pangkat 4 dikurang suhu pada ambien pangkat 4. Kemudian total energi panas heat loss yang terbuang tiap jam sama dengan kilos per hour sama dengan kilos connection plus kilos radiation dikali 3.600 detik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah simulasi di software konsol multifisik. Yang pertama adalah memilih 3D model di konsol untuk menentukan model yang diinginkan. Di situ ada pilihannya ada 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Yang kedua adalah klik time dependent untuk simulasi yang berpengaruh terhadap temperatur dan juga waktu. Yang ketiga adalah membuat geometri blok satu dengan tipe solid dengan lebar 4,5 meter, tebalnya 2 meter, dan tingginya 5 meter. Yang keempat, step keempat adalah membuat geometri blok 2 dengan lebar 4,5 meter, tebal 2 meter, tinggi 5 meter yang kemudian diatur base positionnya itu dengan sumbu Y itu 5 meter. Step kelima membuat blok geometri dengan lebar 4,5 meter, tebal 7 meter, dan juga tinggi 1 meter. Yang step keenam membuat geometri blok 4 dengan lebar 1 meter, tebal 7 meter, dan tinggi 5 meter. Step 7 adalah membuat geometri blok 5 dengan lebar 2,5 meter, tebal 3 meter, tinggi 3 meter yang kemudian diatur base positionnya terhadap sumbu X 1 meter, sumbu Y 2 meter, dan sumbu Z 1 meter. Untuk step nomor 8, membuat geometri blok 6 dengan tipe solid dengan lebar 4,5 meter, tebal 7 meter, tinggi 1 meter yang kemudian diatur base positionnya dengan sumbu Z-nya itu terhadap sumbu Z 5 meter. Step 9 adalah membuat geometri silinder 1 dengan tipe solid dengan radius 0,5 meter dan tinggi 1,6 meter yang kemudian diatur base positionnya dengan sumbu X 2 meter, sumbu Y 3,5 meter, dan sumbu Z 5 meter. Step ke-10 adalah membuat geometri silinder 2 dengan tipe solid dengan radius 0,3 meter dan tinggi 1,6 meter yang kemudian diatur base positionnya dengan sumbu X 2 meter, sumbu Y 3,5 meter, dan sumbu Z 5 meter. Eh, Step 11 adalah membuat geometri silinder 3 dengan tipe solid dengan radius 0,6 meter, tinggi 0,2 meter yang kemudian diatur base positionnya dengan sumbu X 2 meter, sumbu Y 3,5 meter, dan sumbu Z 6,4 meter. Next. Nah, untuk step ke-12 yaitu klik fitur Booleans dan Partitions dan klik Difference untuk membuat lubang di silinder 1, 2, dan juga 3. Untuk step ke-13 masuk ke dalam proses heat transfer in solid, seleksi semua domains atau geometri dengan T referensinya 660 derajat Celcius. Masuk step 14 membuat solid 1 dengan menyeleksi semua bagian furnace kecuali aluminium dan masukkan thermal conductivity-nya itu 45 watt per meter Kelvin dengan densitas 7.850 kg per meter kubik dan kapasitas panas adalah 510 Joule per kilogram Kelvin. Nah, untuk step 15 masuk fitur initial value 1 untuk mengetahui temperatur awal semua geometri itu 300 Kelvin. Ya, step 16 masuk ke fitur initial value 2 untuk membuat
temperatur awal aluminium yaitu 300 Kelvin juga. Step ke-17 adalah mengisi initial value untuk membuat temperatur awal furnace 1000 yaitu 1200 Kelvin. Pada step 18 masuk ke fitur heat flux 1 seleksi geometri aluminium dengan heat transfer coefficient yaitu sebesar 21 watt per meter eh, persegi kali Kelvin dan temperatur eksternal sebesar 300 Kelvin. Nah, pada step 19 masuk ke fitur heat flux 2 seleksi geometri furnace dengan heat transfer coefficient sebesar 10 watt per meter persegi kali Kelvin dan temperatur eksternal itu 1500 Kelvin. Untuk step 20 kemudian membuat solid 2 dengan geometri aluminium dengan thermal conductivity sebesar 237 watt per meter Kelvin dengan densitas sebesar 2700 kg per meter kubik dan kapasitas panasnya sebesar 900 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian dilakukan studi atau mensimulasikan temperatur dan waktu dari furnace dengan output times-nya. Range-nya adalah 0, 30 menit, dan akhirnya itu 2000 menit. Dan step kedua kemudian kemudian compute dan animasikan. Nah, pada step terakhir itu untuk membandingkan dan mencari solusi untuk menurunkan heat loss, maka diajukan dengan memvariasikan luas permukaan yang akan dilebur, yaitu dengan klik blok 5 divariasikan dengan lebar 2,4 meter, tebal 2,9 meter, dan tinggi 2,9 meter. Untuk blok 2 ditambahkan dimensinya untuk menyesuaikan blok 5 yaitu menjadi lebar 4,6 meter, tebal 2,1 meter, dan tinggi 5,1 meter. Next. Oke, masuk ke hasil simulasi dari Komsol. Dapat dilihat pada gambar 1, hasil simulasi menunjukkan distribusi suhu pada furnace peleburan aluminium dari waktu 1 menit. Pada gambar 1, pada gambar 1A pada awal proses 1 menit, suhu gas di dalam ruang bakar mencapai sekitar 1560 Kelvin, sedangkan suhu dinding luarnya masih sangat rendah sekitar 188 Kelvin. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas masih didominasi oleh akumulasi energi di bagian dalam furnace dan belum banyak em, keluar. Setelah waktu operasi mencapai 511 menit, ditunjukkan pada gambar 1B, sistem mulai mendekati kondisi tunak, yaitu suhu gas sedikit menurun menjadi 1460 Kelvin karena sebagian besar energi telah berpindah ke dinding furnace. Sementara untuk sisi dinding luar meningkat secara signifikan hingga 894 Kelvin. Perubahan ini menggambarkan mekanisme perpindahan panas terhadap bertahap melalui proses konveksi dan dari gas ke dinding dalam, konduksinya melewati material ke dinding dan konveksinya kembali ke udara lingkungan. Next. Nah, untuk membandingkan hasil simulasi yang sebelumnya, di sini ada gambar 2 yaitu hasil simulasi peleburan aluminium dengan luas permukaan yang berbeda. Yang pertama A ada 511 menit simulasi dan B 951 menit simulasi. Dapat terlihat hasil simulasi pada gambar 2 memvariasikan ukuran dengan lebar 2,4 meter, tebal 2,9 meter, dan tinggi 2,9 meter pada menit 511. Jika dibandingkan dengan gambar 1B, memiliki hasil temperatur yang paling rendahnya itu 894 Kelvin. Kelvin. Dan untuk pada gambar 3.2A dapat dilihat pada temperatur paling rendahnya sebesar 764 Kelvin pada menit yang sama yaitu 511 menit.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil luas permukaan yang dilebur, maka luas permukaan kontaknya dengan dinding furnace juga berkurang, sehingga heat loss-nya akan semakin kecil. Tapi jika luas permukaannya kecil, maka suhu operasinya juga lebih lama, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2B. Hasil simulasi membutuhkan waktu 991 menit untuk mencapai suhu yang mendekati 894 Kelvin di gambar 1B. Jadi luas permukaan yang besar membuat logam lebih cepat panas, namun meningkatkan heat loss sehingga efisiensi menurun. Sebaliknya jika permukaan yang kecil mengurangi heat loss, tapi memperlambat proses peleburan dan menurunkan produktivitas peleburannya. Next. Berikut ini adalah kesimpulan, saran, dan juga referensi. Untuk kesimpulan yang pertama adalah mekanisme perpindahan panas berlangsung melalui konveksi dari gas ke dinding dalam, konduksinya melewati dinding, dan juga konveksi lalu keluar keluar ke dinding furnace ataupun ke lingkungan. Untuk kesimpulan kedua yaitu pada menit 1 suhu gas mencapai 1560 Kelvin, sedangkan suhu dinding luar masih 184 88 Kelvin. Menandakan bahwa panas terakumulasi di bagian dalam dan juga pada menit 511 suhu gas menurun menjadi 1460 Kelvin. Suhu dinding dalam itu 1200 Kelvin dan dinding luar meningkat hingga 894 Kelvin dengan suhu lingkungan tetap 300 Kelvin. Simpulan yang ketiga adalah pada variasi ukuran aluminium atau logam ya. Suhu terendah pada menit ke 511 hanya 764 Kelvin, sedangkan ukuran lebih besar sesuai dengan jurnal yaitu 894 Kelvin. Untuk kesimpulan yang keempat adalah luas permukaan dinding furnace yang rendah akan menghasilkan heat loss yang lebih rendah juga, namun waktu peleburan yang lebih lama. Sedangkan untuk luas permukaan yang tinggi atau A-nya tinggi dapat mempercepat pemanasan, tetapi meningkatkan kehilangan panas juga. Next, saran. Saran yang pertama adalah menggunakan conjugate heat transfer CHT dan radiasi pada simulasi konsol. Yang kedua adalah penggunaan resuperator dan sistem waste heat recovery pada furnace untuk mengurangi bahan bakar. Dan yang ketiga adalah mengganti refraktori dengan material konduktivitas rendah dan ketahanan thermal shock yang tinggi untuk mengurangi heat loss pada furnace. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Next. Oke, sekian terima kasih dari kelompok 2C. Saya akan kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2C, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.